Halo, assalamualaikum. Sirin di sini. Di video ini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana caranya membuat akun di Wattpad. Namun sebelum kita ke tutorialnya, pertama tentunya kamu harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Wattpad di Google Play Store. Caranya buka Play Store, lalu kamu cari aplikasi Wattpad dan kamu install deh. Karena saya sudah install, kita buka saja. Oke, tampilannya saat kita membuka Wattpad adalah seperti ini. Pilih bergabung secara gratis. Nah, di sini sebenarnya ada 3 opsi yang bisa kamu pilih untuk masuk ke Wattpad, yaitu melalui Facebook, melalui akun Google, atau melalui email. Tapi di sini saya sarankan lebih baik kita menggunakan akun email saja. Oke, jadi pertama kamu masukkan alamat email kamu di email ini. Seperti ini misalnya alamat emailnya, lalu nama pengguna adalah nama yang terdiri dari satu kalimat saja, misalnya seperti ini. Kalau sudah ada centang biru seperti ini, tandanya username-nya bisa kita pakai atau belum digunakan oleh orang lain. Lalu kamu pilih kata sandi, kamu buat deh kata sandinya. Untuk mempermudah kamu membuat kata sandi, kamu bisa klik tampilkan ini. Nah, maka dia kata sandinya akan terlihat. Misalnya saya bikin kata sandi seperti ini ya. Selanjutnya kamu klik tanggal lahir. Lalu kamu atur di sini tanggal lahir kamu. Kalau sudah pas, kamu atur. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Sudah ada email, sudah ada username, sudah ada sandi, dan sudah ada tanggal lahir. Kita klik daftar. Di sini ada 3 opsi, saya suka membaca, saya suka menulis, saya suka keduanya. Kamu pilih saja, saya suka keduanya. Klik, lalu berikutnya. Nah, jadi kamu suka menulis. Penulis seperti apakah kamu? Misalnya saya menulis sebagai hobi. Sudah pernah selesai menulis novel? Tidak. Oke, di sini jenis kelamin, gender, laki-laki. Lalu berikutnya. Nah, ini kita dipilih lagi untuk memilih genre. Ini pentingnya guys, kamu usahakan pilih memang genre yang kamu suka agar cerita-cerita yang muncul nanti di rekomendasi yang direkomendasikan Wattpad untuk dibaca nanti sesuai dengan selera atau genre atau jenis novel kesukaan kamu. Misalnya di sini saya suka yang roman. Kita pilih 3 ya, terus fantasi sama humor. Oke, saya suka ketiga ini, lalu pilih selesai. All done. Thanks for setting up your profile. Approval story awaits you. Klik start reading. Nah, dengan begini akunmu telah jadi. Namun ada satu proses lagi yang harus kita lakukan, yaitu melakukan namanya verifikasi email. Kenapa kita harus verifikasi email? Karena kalau kita tidak verifikasi email, akan banyak fitur-fitur dari Wattpad yang tidak bisa kita akses. Jadi supaya semua fiturnya bisa kita akses, kita harus melakukan namanya verifikasi email. Caranya seperti apa? Caranya kamu keluar dulu dari aplikasi Wattpad, lalu kamu buka aplikasi Gmail, atau kamu bisa buka di browser saja. Lalu kamu masukkan alamatnya gmail.com seperti ini, buka. Oke, jadi ya udah kebuka seperti ini. Pastikan kamu login ke alamat email yang kamu gunakan tadi untuk mendaftar Wattpad ya. Misalnya dia tampilan seperti ini, kamu klik saja ini. Lalu kamu buka sosial. Nah, dia lihat di sini ada email dari Wattpad. Kamu buka emailnya di tombol ini, kamu klik aktifkan. Pilih Wattpad. Oke, dengan begini akun Wattpadmu telah terverifikasi. Untuk melihat profil, kamu bisa mengklik ikon profil di atas sini. Nah, ini dia laman profil kamu. Dia masih kosong melompong begitu. Nah, ini adalah nama pengguna yang @sidinla ini nama pengguna, sementara Sidinla di atas ini tanpa adalah nama Wattpad kamu. Ini adalah tab home atau beranda. Di sini ada biasanya muncul cerita-cerita rekomendasi oleh Wattpad yang bisa kamu pilih. Di sini rekomendasinya
Lalu kalau kita ke bawah, di sini ada paid stories. Paid stories maksudnya adalah cerita berbayar. Jadi kalau kamu baca paid stories itu harus membayar seperti itu. Kalau kamu tidak mau membayar, jangan membaca paid stories. Lalu di sini, nah, paid stories dia biasanya tandanya ada koin begini, ada dolar. Tandanya ini kalau mau dibaca harus membayar gitu. Lalu ini rekomendasinya seperti ini saja guys, bagian beranda. Lalu di sini ada kolom search. Nah, di sini tempatnya kita mencari cerita. Kamu bisa masukkan, klik di sini, lalu masukkan judul cerita, nama author atau genre yang kamu suka. Nanti dia akan muncul. Misalnya saya mau cari judul clandestine, karena saya ada. Lalu kita klik tombol search, judulnya clandestine. Lalu juga kita bisa klik profil di sini, maka dia akan memunculkan profil dengan nama clandestine atau yang serupa. Atau kamu juga bisa menjelajahi cerita berdasarkan topik seperti ini. Misalnya kita klik roman, maka dia akan menampilkan cerita-cerita roman yang berdasarkan yang diurut berdasarkan kepopuleran. Misalnya ini nomor 1, berarti dia yang paling populer di tag roman. Seperti kita kembali lagi. Lalu di tengah sini ada tab perpustakaan, icon buku, kita klik. Di perpustakaan inilah semua cerita yang kamu simpan akan terlihat. Perlu kamu ketahui di perpustakaan ini kita bisa menyimpan cerita-cerita yang nantinya bisa kita baca secara offline atau kita bisa baca tanpa menggunakan jaringan internet sama sekali. Untuk caranya nanti saya lanjutkan. Saya mau lanjut dulu ke menu berikutnya, yaitu ini menu pensil, artinya menu create. Kalau kamu klik di sini kamu akan menemukan tempat untuk membuat cerita seperti itu. Kita kembali lagi. Lalu menu terakhir adalah notifikasi, kamu klik. Nah, di sini akan muncul notifikasi tentang pengikut-pengikut kamu yang kamu follow. Sementara di sini ada tab pesan, apabila ada pesan masuk maka akan muncul di sini. Lalu bagaimana caranya kita menambahkan cerita atau mulai membaca cerita? Caranya kamu bisa dengan menu search di sini, bisa dengan kamu cari ceritanya, atau kamu cari saja dulu di menu home ini. Kamu cari deh cerita yang menurutmu menarik. Misalnya saya mau coba yang ini seperti ini namanya kolom deskripsinya. Untuk membacanya kamu klik baca. Mengerti. Nah, seperti ini tampilannya guys. Tinggal baca. Lalu untuk menambahkan cerita ini ke perpustakaan untuk kita bisa baca lagi secara offline di lain waktu, kamu tinggal klik layarnya seperti ini, lalu pilih opsi menu ini, lalu klik tambahkan ke perpustakaan. Atau kamu juga bisa kembali lalu pilih tambah ke perpustakaan ya atau tidak. Kamu klik saja ya. Kalau kamu ingin menambahkannya ke perpustakaan, kamu klik ya. Maka dia akan ditambah di perpustakaan kita. Bagaimana cara melihatnya? Kamu kembali, lalu kamu klik perpustakaan. Ini ada iklan yang muncul, kamu keluar saja. Lalu klik perpustakaan ini. Nah, ini dia cerita yang kamu masukkan ke perpustakaan tadi. Sayangnya ini belum tersedia secara offline. Jadi untuk menjadikan cerita ini sebagai cerita offline, artinya bisa kamu baca tanpa mengaktifkan pakai data lagi nantinya. Kamu tinggal klik icon downloadnya di bawah sini. Kamu klik. Nah, maka dia akan otomatis naik ke atas, artinya cerita ini telah tersedia secara offline. Yang harus kamu ingat adalah cerita yang bisa kamu tambahkan secara offline nanti hanya terbatas sampai 25 cerita. Jadi misalkan kalau dia sudah full tapi kamu ingin menambahkan cerita baru namun dia sudah full, kamu bisa menghapus cerita offline yang sudah kamu selesai baca dan agar space-nya atau ruangannya tersedia lagi untuk cerita baru. Bagaimana cara menghapusnya? Kamu klik lama cerita yang ingin kamu hapus dari perpustakaan offline, lalu pilih hapus dari daftar offline, seperti itu, hapus. Oke. Maka dia akan pindah ke bawah dan tidak berada di daftar cerita offline lagi, seperti itu.
Jadi itulah cara membuat akun di Wattpad dan sedikit penjelasan singkat mengenai fitur-fitur yang ada di dalamnya. Semoga video ini membantu kamu dalam membuat akun Wattpad dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye.